Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tiada kata yang patut terucap, melainkan segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan karunia yang begitu berlimpah. Hingga sampai detik ini, kita masih diperkenankan bangun di pagi hari dan menjalani seluruh aktivitas kita dalam harmoni kehidupan yang penuh warna. Di antara hari-hari, minggu, bulan, dan tahun yang berganti, Allah masih memilih kita untuk menjalani hari ini. Di saat mungkin banyak manusia yang merindukan kehidupan, ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki banyak hal, namun yang tersisa hanyalah sesal. Bagi seorang muslim, usia bukan sekadar angka. Bukan sebatas kumpulan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan ataupun tahun yang setiap bertambahnya patut dirayakan penuh euforia dengan pesta yang penuh gegap gempita, namun hanya berlalu tanpa makna, tanpa menyisakan arti bagi kualitas kehidupan di hari berikutnya. Bagi seorang muslim, waktu adalah kumpulan catatan perbuatan, waktu adalah himpunan tanggung jawab amal, dan waktu adalah ladang semai laku diri yang kelak akan dituai suatu hari nanti. Kesadaran akan adanya kehidupan setelah kematian selayaknya mengingatkan kembali bahwa dunia ini hanya sementara dan waktu menjalaninya begitu singkat, sedangkan batasnya tidak pernah bisa kita duga. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah mengingatkan kita para hambanya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka ketika tahun berganti, ketika angka usia bertambah, apa yang seharusnya kita lakukan? Muhasabah. Ya, muhasabah, introspeksi diri, memeriksa, menghisap apa-apa yang telah kita perbuat di hari-hari yang telah lalu. Kiranya, apakah bergantinya hari berdampak pada kualitas diri? Apakah bertambahnya waktu dan usia membuat amal solih pun bertambah? Atau justru ternyata hari-hari hanya dipenuhi hal-hal tak berfaedah? Lantas, mengapa muhasabah sepenting itu? Ya, setidaknya ada 5 alasan mengapa kita perlu bermuhasabah. Pertama, agar kita bisa melihat apa yang lebih dominan dalam kehidupan kita, kebaikan atau keburukan, manfaat atau mudarat. Apakah perjalanan hidup kita semakin mendekat kepada Allah atau justru semakin menjauh darinya? Kedua, sebagai upaya memperbaiki diri. Dengan muhasabah, kita akan mampu melihat mana sisi kelebihan yang selayaknya ditingkatkan dan sisi kekurangan yang seharusnya diperbaiki atau dihilangkan. Ketiga, momentum mawas diri. Jika kita pernah melewati jalan yang salah, tidak apa. Tapi dengan muhasabah, kita bisa jauh lebih berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keempat, memperkuat komitmen diri bahwa kehidupan seorang muslim haruslah berkualitas, bernilai, bermaslahat, dan bermanfaat. Maka, dengan muhasabah, kita dapat terus mengukuhkan komitmen untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik setiap hari. Menjadi golongan orang-orang yang beruntung, yaitu yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bukan menjadi golongan yang merugi atau bahkan golongan yang celaka. Na'udzubillah. Kelima, sebagai sarana mempertebal kesadaran diri dan rasa syukur. Sadari dan syukuri bahwa keberadaan kita sampai saat ini tidak akan pernah lepas dari nikmat dan karunia Allah. Maka selayaknya kita gunakan nikmat dan karunia itu kembali untuk menjadi sebaik-baik hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari bermuhasabah, kita periksa ulang diri kita. Sudahkah kita jalani kehidupan dengan langkah-langkah yang diridhoinya? Adakah jejak kebaikan yang layak untuk dikenang? Dan adakah bekas amal-amal yang patut untuk dibawa pulang? Karena hidup ini begitu berharga jika hanya untuk bermain dan senda gurau belaka. Sebab hidup ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti.
Sebagai muslim, kita harus terus bertambah dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dengan iman yang senantiasa membaik. Semoga segala kebaikan di dunia kelak mengabadi sampai ke jannahnya. Wallahu a'lam.